Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Samion Ratu Lele, Holistika Inejorin, Wulandari Cahyo Pertiwi, Agustina Kurniawati Jode, Agusta Gemalia Elu, Yohana Natalia Narti, Noviana Rocky Daju, Yoneta Hendramin, Ana Zuzik Cuteres, Salmonius Bulu, Petrus Elgolu. Baik, untuk yang tidak hadir 2 orang ini ada keterangan tidak? Kalau tidak ada, untuk teman yang dekat dengan rumahnya Noviana dengan Azuz ini, nanti pulang kasih tahu mereka, bilang kalau tidak ke sekolah harus ada keterangannya. Bila perlu, kalau ada keterangan dari dokter harus bawa ke sekolah. Baik, kita mulai dengan materi kita hari ini tuh tentang interaksi sosial dan dinamika sosial. Ini. Ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial itu hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi antara individu dengan individu tuh. Misalnya kalian sedang berbicara dengan bapak atau mama atau adik. Nah, untuk contoh dari interaksi dengan individu dengan kelompok itu, misalnya saya kan lagi mengajar kalian. Itu termasuk dalam interaksi individu dengan kelompok. Nah, untuk interaksi kelompok dengan kelompok tuh, misalnya kalian sedang berdiskusi di dalam kelas. Ada pembagian kelompok, itu namanya diskusi, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Untuk kelompok interaksi sosial itu dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi sederhananya interaksi sosial itu membahas bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Itu contoh lainnya. Yang kedua itu pengertian dari dinamika sosial. Ada yang tahu pengertian dari dinamika sosial nih? Dinamika sosial itu adalah perubahan sosial yang terjadi. Kata lain dari dinamika ini perubahannya. Perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dan adanya interaksi dalam 2 atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Setiap masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan akan mengalami dinamika sosial. Hubungan yang saling mempengaruhi akan terjadi selama interaksi antara manusia di antara kelompok, sehingga menimbulkan dinamika sosial. Bentuk dinamika sosial itu berupa perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi
struktur sosial, kelas sosial, dan sistem perubahan dalam suatu masyarakat. Dinamika sosial dapat diartikan melalui proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dan kebudayaan, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan ekulturasi. Difusi, akulturasi, asimilasi, pembaruan, dan penemuan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama terjadinya dinamika sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial itu dapat bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat. Wujud konkret dari dinamika sosial itu antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintah, perubahan mata pencaharian, perubahan komposisi penduduk, dan lain-lain. Yang kedua itu faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial dan dinamika sosial. Faktor yang mendorong interaksi sosial nih ada 6. Yang pertama sugesti, imitasi, simpati, identifikasi, motivasi, dan empati. Itu faktor dari dinamika sosial dan interaksi sosial. Yang pertama ini sugesti. Sugesti merupakan terjadi karena adanya faktor dari orang lain yang memiliki kewibawaan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Yang kedua itu imitasi. Imitasi itu merupakan semua kegiatan melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga simpati, merupakan sifat yang berupa rasa hormat kepada yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat identifikasi, merupakan sifat ingin memiliki kesamaan dengan orang lain. Yang kelima itu motivasi, sifat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keenam, yang terakhir ya, empati, merupakan sifat ingin merasakan perasaan yang sama dengan orang lain. Itu faktor dari interaksi sosial dan dinamika sosial. Itu ada 6 tadi. Yang terakhir tuh hubungannya. Hubungan interaksi sosial dan keteraturan sosial. Interaksi sosial itu akan terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan manusia apabila berkelangsungan secara interaksi sosial akan terjadi dalam kehidupan manusia. Apabila berlangsung secara terus-menerus dalam keadaan baik, maka akan menimbulkan keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu merupakan hasil dari hubungan sosial atau interaksi sosial yang berlangsung secara berkesinambungan. Keteraturan sosial itu adalah sistem kemasyarakatan, hubungan atau kebiasaan yang berjalan secara lancar sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Adanya keseleraan antara kerjasama sebagai hasil interaksi dengan orang lain, dan norma sosial akan menciptakan hubungan sosial yang tertib, harmonis sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan yang telah berlaku. Baik, materi kita cukup sampai di sini saja. Untuk minggu depan kita lanjut dengan materi baru yaitu tentang nilai dan norma. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin tanya dulu, ada yang tidak mengerti? Ya baik, kalau semuanya sudah mengerti, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu kalian cari
menggali informasi dari berbagai relevan dari perpustakaan tentang interaksi sosial dan dinamika sosial. Nanti minggu depan kumpul ya. Ibu periksa itu minggu depan. Baik, materi kita cukup sampai di sini. Selamat bertemu kembali minggu depan. Sebelum mengakhiri, kita doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang dan terima kasih.